Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas kitab Nabi Yoel. Sebagai riwayat Nabi Yoel namanya berarti Yehuwa adalah Allah. Dianggap seperti itu oleh orang-orang sebangsanya. Tampaknya ia mencatat nubuat-nubuatnya di Yehuda sekitar tahun 820 sebelum Masehi pada zaman Raja Uzia. Yoel tampaknya melayani pada masa yang kira-kira sama dengan Yunus. Kitab Nabi Yoel terdiri dari 3 bab yang menceritakan tentang nubuat Yoel tentang bencana yang akan datang atas Israel dan panggilan kepada umat itu untuk bertobat. Berikut adalah ringkasan singkat dari kitab tersebut. Yang pertama dilihat daripada Yoel bab 1 ayat 1-20 mengenai seruan untuk bertobat. Yoel memulai kitabnya dengan menyampaikan firman Tuhan mengenai serangan belalang dan kekeringan yang melanda tanah Israel sebagai hukuman atas dosa-dosa bangsa itu. Dia memanggil umat untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yoel menegaskan bahwa hanya dengan bertobat dan berbalik kepada Tuhan, mereka dapat menghindari malapetaka yang akan datang. Yang kedua diambil dari Yoel bab 2 ayat 1-17 mengenai nubuat tentang hari Tuhan. Yoel melanjutkan nubuat tentang hari Tuhan adalah sebuah peristiwa besar ketika Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa dan menghukum dosa. Dia memperingatkan akan kedatangan hari itu dan mengajak umat untuk bersiap-siap dan bertobat agar dapat melarikan diri dari murka Tuhan. Yang ketiga, Yoel bab 2 ayat 18-32 yaitu mengenai janji restorasi. Kitab Yoel mengakhiri dengan janji restorasi yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya setelah mereka bertobat. Tuhan berjanji untuk mengembalikan keberkahan dan kemakmuran kepada tanah Israel serta memberikan roh-Nya kepada semua orang yang percaya. Sebagai ayat-ayat emas kitab Yoel kita ambil dari Yoel bab 2 ayat 12-13. Bunyinya, tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, bertobatlah kamu kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan berduka cita. Koyakanlah hatimu dan bukanlah pakaianmu, dan bertobatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, lambat marah dan besar kasih setianya, dan Ia menyesal karena celakanya. Ayat ini menekankan pentingnya pertobatan dengan sungguh-sungguh dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah dari Yoel 2 ayat 28-29. Bunyinya, setelah itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan bermimpi-mimpi dan pemuda-pemudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Bahkan ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan pada waktu itu, Aku akan mencurahkan rohku. Ayat ini menjanjikan adanya pencurahan Roh Kudus kepada semua orang yang menunjukkan rencana Allah untuk memberikan kuasanya kepada umatnya. Yang ketiga diambil dari Yoel bab 2 ayat 32 yang berbunyi, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada orang-orang yang terluput, seperti firman Tuhan, yakni di antara orang-orang yang terpilih akan ada mereka yang akan diselamatkan. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan datang bagi semua orang
yang berseru kepada nama Tuhan. Yang keempat, diambil dari Yoel 3 ayat 16, bunyinya, Tuhan akan mengaungkan dari Sion dan dari Yerusalem ia akan bersuara. Langit dan bumi gemetar, tetapi Tuhan ialah tempat perlindungan umatnya dan benteng bagi orang Israel. Ayat ini menunjukkan kuasa Tuhan yang besar dan kesetiaannya sebagai tempat perlindungan bagi umatnya. Sebagai kesimpulannya, Kitab Yoel menawarkan pesan-pesan tentang pertobatan, pencurahan Roh Kudus, keselamatan, dan kuasa serta kesetiaan Tuhan. Dalam kitab ini menunjukkan karakter dan rencana Tuhan bagi umatnya. Meskipun kitab Yoel relatif pendek, pesan-pesan moral dan teologisnya sangat penting. Ia menekankan pentingnya bertobat dari dosa, adanya keadilan Tuhan dan janjinya untuk mengembalikan dan memulihkan umatnya. Kitab ini juga menyoroti konsep hari penghakiman Tuhan dan peran Nabi sebagai perantara pesan ilahi kepada umat. Sebagai tindakan nyata untuk kita saat ini adalah merefleksikan kembali hubungan kita dengan Allah. Apakah saya sudah bertobat untuk kembali kepada jalan yang dikehendaki Allah? Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk melakukan pantang dan puasa sebagai tanda pertobatan kita atas segala tindakan dan perbuatan yang tidak setia kepada Allah. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.